Ya, kita berjumpa lagi dengan saya, Immanuel Teguh Santoso. Ya, kali ini saya akan menyampaikan satu materi yang berkaitan dengan eklesiologi perjanjian baru. Ya, seperti apa pemahaman eklesiologi para rasul, Paulus misalnya, Petrus misalnya, ataupun kita akan lihat nanti bagaimana eklesiologi surat-surat pastoral. Ya, perlu saya sampaikan ya beberapa catatan yang mesti menjadi perhatian kita. Ya. Bahwa kemudian Paulus, ketika kita melihat perjanjian baru, Paulus paling mewarnai teologi perjanjian baru. Mengapa? Ya, rekaman perjanjian baru menyatakan bahwa sebagian besar ya, surat-surat atau tulisan-tulisan yang ada adalah hasil dari tulisan Paulus. Sehingga dengan demikian tidak berlebihan ketika dikatakan bahwa peletak teologi Kristen, dalam arti Pauluslah secara intensif melakukan olah teologi dalam tulisannya. Ya. Kita bisa lihat dan kita bisa perhatikan bersama-sama bagaimana kemudian dalam pengajarannya menyatakan relasi Paulus dengan Yesus sebagai sebuah relasi di mana Paulus berada pada tradisi ajaran Yesus sekaligus mengembangkan ajaran Yesus sesuai dengan konteks kelokalannya. Ya. Nah, bagaimana ruang lingkup eklesia menurut pengajaran Paulus? Mari kita lihat bersama-sama. Paling tidak Paulus memahami konsep eklesia itu dalam dua pemahaman. Ya. Yang pertama adalah kata eklesia yang kemudian diterjemahkan dengan perhimpunan, ya, perhimpunan orang-orang percaya dalam satu tempat, dalam satu komunitas di tempat tertentu. Ya. Kita lihat misalnya tujuan surat-surat yang ketika kita baca dalam perjanjian baru sangat jelas di sana. 1 Korintus, 2 Korintus misalnya, menyatakan dengan jelas surat itu ditujukan kepada jemaat Allah di Korintus. Menunjukkan perhimpunan orang percaya di tempat Korintus. Ya. Berikutnya coba kita lihat Tesalonika misalnya. Nyata di sana disampaikan kepada orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Menunjukkan persekutuan orang percaya dalam atau pada satu tempat tertentu. Kepada jemaat di Galatia, kita bisa lihat dalam surat Galatia misalnya. Ya. Meskipun kemudian coba kita perhatikan di Filipi, ada pembeda di sana. Karena memang kemudian di jemaat Filipi disebutkan pejabat-pejabat gerejawi. Ya, disebutkan adanya penilik dan diaken. Setelah frase kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Tetapi secara umum kemudian kita bisa melihat bahwa apa yang tertulis itu menunjukkan pengertian eklesia. Yang pertama adalah menunjuk pada perhimpunan orang percaya di suatu tempat.
Nah, yang kedua, apakah memang bermakna universal dalam pemikiran kita dewasa ini? Ya, oke. Pengertian atau arti eklesia yang kemudian diterjemahkan sebagai jemaat. Ya. Kita bisa lihat misalnya dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 18 ya, atau 14 ayat 19, ayat 28, ayat 35 ya. Di situ dinyatakan memang kemudian adanya perhimpunan orang-orang percaya. Ya. Tetapi dalam situasi yang seperti apa? Nah, rupanya yang dimaksud perhimpunan orang-orang percaya itu banyak bukti dalam Perjanjian Baru, dalam tulisan-tulisan Paulus menyatakan bahwa bukti pertemuan-pertemuan jemaat itu dilakukan di rumah-rumah. Ya, artinya di situ disampaikan memang ada jemaat-jemaat yang melakukan perkumpulan-perkumpulan, tetapi lebih merujuk kepada jemaat-jemaat di rumah dalam satu wilayah tertentu. Ya. Nah, yang artinya apa? Dalam pemahaman itu disampaikan bahwa yang berikutnya eklesia itu merujuk kepada jumlah keseluruhan orang percaya pada satu tempat. Ya, jumlah. Kita bisa lihat misalnya disampaikan satu komunitas di Kengkrea, satu komunitas di Laodikia, satu komunitas di jemaat-jemaat Yudea. Tetapi dalam pemikiran Paulus, jemaat-jemaat dalam jumlah tertentu ini merujuk pada persekutuan jemaat rumah tangga. Dengan begitu, makna universal yang dimaksud ya, sebagai terjemahan kata eklesia adalah kelompok setempat ya, sebagai jemaat Allah yang antara komunitas yang satu dengan yang lain di satu tempat itu tidak satupun yang boleh dipisahkan dari yang lain. Ya. Itu ruang lingkup. Cuman itu akan nampak ya dalam istilah-istilah yang disampaikan oleh Paulus. Ya. Yang mengatakan bahwa gereja sebagai umat Allah. Ya. Apa artinya? Yang menyatakan di situ bahwa gereja adalah perhimpunan orang-orang percaya kepada Tuhan yang bangkit, ya. Dan dinyatakan di sana mereka yang bukan umat Allah telah menjadi umat Allah, ya. Perhimpunan orang percaya kepada Yesus yang bangkit. Dalam pemahaman sebagai umat Allah, ya, ada pemahaman yang baru, ya, konsep yang kemudian secara lahiriah, ya, yang kemudian sebutan yang merujuk kepada anak-anak Abraham, ya. Ini bergeser, umat Allah bergeser dari bangsa yang diperintahkan oleh Tuhan menuju pada perhimpunan orang-orang yang beriman, ya. Artinya bergeser dari keberadaan umat Allah dalam konsep sebagai Israel menuju pada perhimpunan orang-orang yang beriman kepada Yesus, yang artinya ruang lingkup diperluas dan dalam pengertian itu bersifat universal. Kenapa? Karena keanggotaannya berdasarkan iman kepada Kristus. Ya. Nah, selanjutnya adalah konsep umat Allah yang sejati.
Itu kemudian memang mencakup Israel dan bangsa-bangsa lain. Itu mengapa kemudian kesaksian Paulus dalam Galatia 3 ayat 28 misalnya. Dalam Kristus semuanya satu. Tidak ada pembeda. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Tidak ada Yahudi, tidak ada Yunani. Semuanya satu. Menjadi satu kesatuan. Ya. Umat Allah dipandang sebagai Yerusalem surgawi. Manifestasi ya, duniawinya yang juga dianggap sebagai Israel milik Allah secara teologis. Ya. Umat Allah yang tidak lain adalah gereja. Gereja itu hidup dan hadir dalam kesadaran yang tidak sempurna. Ya, dapat hidup di dunia profan dan sekuler. Jadi satu gerakan yang melalui Kristus dalam satu roh itu kemudian menemukan jalan kepada Bapa. Ya, dalam kehidupan di dunia itu yang menemukan jalan menuju kepada Bapa. Ya. Setelah gereja sebagai umat Allah, kita bisa melihat misalnya pada tulisan Josh Eldon Ladd, ya, Teologi Perjanjian Baru. Ya. Di sana dinyatakan bahwa gereja adalah persekutuan orang yang dipanggil oleh Allah, orang yang terpilih di situ, tanpa melihat status sosialnya, tanpa melihat status pendidikan, tanpa melihat kekayaan dan warna kulitnya. Semuanya adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil. Ya, dan itu makna dari gereja sebagai persekutuan. Makna yang kedua adalah gereja itu adalah orang-orang pilihan. Ya, memang kemudian mereka dipilih untuk setia, untuk percaya akan karya Kristus dalam persekutuan itu. Ya, yang artinya persekutuan itu bukan berdasar hubungan rasial atau jasmani, tetapi sebaliknya atas dasar panggilan Tuhan. Yang ketiga, gereja sebagai umat Allah yang ditandai oleh kekudusan. Ya, kita melihat bagaimana pemahaman Paulus. Paulus melihat jemaat sebagai bait Allah eskatologis. Ya, jadi ia melihat ada pemahaman eskatologis pada konsep gereja. Ya, yang menggantikan bait Allah sebagai tempat Allah berdiam dan disembah. Ya. Dan secara eskatologis ia menghayati disitulah kemudian kehadiran Allah sebagaimana pemahaman orang-orang Yahudi, ya, dalam konsep bait Allah itu. Metafora ini mengandung 3 penekanan. Apa? Yang pertama adalah dalam gereja Roh Kudus membangun anggota-anggotanya menjadi tempat kediaman Allah. Yang kedua, tidak hanya orang percaya secara pribadi yang menjadi bait Allah, tetapi juga gereja, tetapi juga jemaat, karena Allah mendiami persekutuan korporatif. Allah mendiami komunitas sebagai sebuah komunal. Ya. Metafora yang ketiga, ya, makna yang ketiga dalam metafora ini, gereja adalah bait Allah yang mencegah, ya, tindakan-tindakan asusila. Gereja kemudian memberikan tuntunan, ya, dan sekaligus iman kepada Yesus menuntut tindakan etis. Semua itu dilakukan demi menjaga kekudusan gereja. Ya. Yang keempat adalah pemahaman gereja sebagai tubuh Kristus. Paulus melihat bahwa tubuh Kristus itu digambarkan sebagai satu karunia yang berbeda. Ya, dalam satu jemaat. Yang artinya apa?
Dalam pemahaman ini Paulus menekankan tubuh itu menggambarkan kesatuan, kemanunggalan antar yang satu dengan yang lain. Yang kedua, jemaat digambarkan sebagai tubuh. Tubuh manusia memberikan gambaran mengenai relasi Kristus dengan orang-orang yang percaya. Bagaimana kehidupan secara spiritual orang-orang percaya dalam relasinya dengan Yesus. Ya. Yang ketiga, dipakai Paulus untuk memulihkan hubungan yang benar antar sesama orang Kristen. Bahwa kemudian adalah satu tubuh sebagai gereja, namun banyak anggota. Ya. Bahwa kemudian pemahaman tentang gereja sebagai tubuh Kristus. Ya. Kita melihat ada perkembangan pemikiran secara teologis. Dan itu sangat nampak dalam kitab Efesus dan Kolose. Ungkapan Kristus sebagai kepala tubuh mulai secara teologis, ya. Kemudian disinilah konsep kristologis. Kristus sebagai kepala yang kemudian mengendalikan jemaat mengalami perkembangannya. Ya. Ketergantungan gereja kepada Kristus lebih ditekankan daripada surat yang lain. Kenapa? Karena Kristus adalah sumber kehidupan. Kristus adalah kepenuhan jemaat. Ya. Dan itu artinya Kristus sebagai kepala ditekankan sebagai unsur yang mempersatukan. Salib Kristus mengatasi permusuhan Yahudi dan non-Yahudi, mengatasi tembok pemisah perseteruan yang dirobohkan. Dan itu artinya Kristus mempersatukan setiap umat yang percaya kepadanya. Ya. Dalam pemahaman Ladd, ya, bahwa pemahaman tentang konteks kepala ini tidak sama dengan kepala tubuh, tetapi ia lebih melihat sebagai sebuah keutamaan. Ya. Artinya apa? Dalam konsep itu, Ladd lebih melihat bahwa Paulus menggambarkan dimensi surgawi dari gereja. Ya. Ketika kemudian kita lihat, ini menurut Donald Guthrie, ya, bahwa konsep kristologis, di mana kemudian dalam Kristus semua memperoleh pemenuhan, ya. Sumber kehidupan adalah Kristus, Kristus yang mempersekutukan. Tetapi kemudian Josh Eldon Ladd lebih melihat dalam pemahaman bahwa Kristus adalah keutamaan kehidupan. Ya. Itu mengapa kemudian ia melihat lebih pada sisi dimensi surgawi, dimensi eskatologisnya lebih nampak jika dibandingkan dengan pemahaman pada diri Donald Guthrie. Ya. Yang berikutnya, gereja adalah komunitas yang berpusat di sorga, ya, dan sedang menuju pemenuhan eskatologis yang tidak akan tercapai dalam sejarah dan bentuk yang duniawi, yakni kewargaan surgawi. Ya. Nah, ini yang membedakan antara Ladd dan Donald. Ya, Donald
lebih menekankan bagaimana kemudian konsep kristologis itu mewarnai kehidupan jemaat, ya. Tetapi kemudian Led lebih melihat pada aspek eskatologis, ya. Kita lanjutkan pada gereja menurut surat Ibrani. Dilihat di sana bahwa jemaat Kristen sebagai umat Allah dipahami sebagai satu komunitas yang sedang mengembara. Ya, komunitas peziarah. Itu mengapa? Maka kita bisa melihat kitab Ibrani cukup beragam di sana. Pemanfaatan simbol-simbol perjanjian lama untuk mewujudkan realitas surgawi masa depan. Ya. Sangat kental ya penggunaan simbol perjanjian lama dalam surat Ibrani. Penggunaan tipologi anak dan Musa misalnya, yang menekankan penyelamatan, pengudusan dan penyempurnaan oleh Yesus Kristus. Istilah imam besar misalnya, dan itu bisa kita lihat ya dalam surat-surat Ibrani. Selanjutnya menurut Schneckenburg ya, bahwa awal kristologis berkembang. Ya, ini maksudnya ini adalah awal pada pemahaman kristologis. Disitulah kemudian berkembang konsep soteriologis, konsep eskatologis. Ya. Karena kemudian keselamatan itu hanya pada Kristus. Dalam pemikiran surat Ibrani. Ya. Dan karenanya lah kemudian dipahami jemaat Allah adalah umat eskatologis. Umat yang kemudian menuju kesempurnaan surgawinya. Ya. Dan aspek eskatologis yang ditekankan oleh penulis adalah penyelamatan yang telah dialami dengan darah Kristus. Adanya realita penyelamatan dalam peribadatan, dalam pertemuan-pertemuan ibadat. Kenapa? Karena di situ disampaikan umat mendengar suara Allah. Bukan lagi suara pengkhotbah, tetapi suara ilahi mendengar, suara ilahi disampaikan dalam perjumpaan-perjumpaan ibadah itu. Termasuk sebutan Bukit Sion, kota Allah yang hidup, dan Yerusalem surgawi. Menyatakan bahwa kemudian eklesiologi dalam pemikiran kitab Ibrani lebih merujuk pada pemahaman-pemahaman yang bersifat eskatologis. Ya. Bagaimana gereja menurut Yakobus? Paling tidak ada dua hal ya. Yang pertama adalah gereja menurut Yakobus mulai menyampaikan atau menandakan adanya prinsip kesejajaran. Ada kesederajatan yang dikembangkan oleh anggota jemaat. Apa itu? Disampaikan oleh Yakobus bahwa kemudian orang kaya tidak boleh menuntut hak istimewa melebihi orang miskin. Nah, ini persoalan. Ya. Dalam realita kehidupan kita cukup banyak ada yang persembahkan banyak, mau mengatur uang persembahan untuk dibuat apa dan lain sebagainya. Ya berharap mendapatkan hak istimewa dalam pelayanan-pelayanan yang ada misalnya. Ya, tetapi gereja menurut Yakobus yang menekankan prinsip kesejajaran. Ya. Pembedaan umat dalam ibadat harus ditiadakan. Ya. Boleh mereka yang pejabat duduk di depan misalnya. Mereka yang kemudian kaya ada di depan, yang tidak ada di belakang tidak diperkenankan. Ya. Kita bisa melihat bahwa memang godaan status sosial yang lebih tinggi, mendapatkan hak istimewa dalam jemaat yang bersifat rohani,
ini adalah membahayakan kehidupan bergereja kita. Ya. Saya rasa ini menjadi satu yang sangat penting untuk kita perhatikan dalam realita kehidupan kita di masa ini. Ya. Yang kedua adalah tanggung jawab jemaat terhadap kebutuhan pribadi anggotanya. Artinya apa? Tanggung jawab penggembala, tanggung jawab gereja harus kemudian memenuhi apa yang menjadi kebutuhan umat. Orang percaya mempunyai kesempatan untuk memanggil penatua ketika mereka membutuhkan, ketika mereka sakit misalnya. Disarankan di sana panggillah penatua untuk mendoakan. Ya. Nah, ini tanggung jawab jemaat untuk memberikan pelayanan kebutuhan anggotanya. Dalam jemaat terdapat penatua-penatua yang diberi kuasa tertentu. Yang artinya apa? Tugas penggembalaan ini menuntut tanggung jawab. Para penatua ini pemahamannya lebih apa? Artinya lebih pada persoalan-persoalan organisatoris, mulai mengental ya, seperti yang kemarin saya sampaikan ya. Para penatua ini mewakili perhimpunan jemaat secara keseluruhan ya, mulai diatur sana tentang jabatan-jabatan gereja. Bagaimana gereja menurut surat-surat Petrus? Ya. Petrus menyatakan di situ bahwa gereja disebut sebagai batu-batu hidup yang dipergunakan untuk membangun satu rumah rohani. Ya. Batu penjuru, batu yang dibuang adalah Kristus. Dan jemaat dipahami sebagai yang demikian. Ya. Sebagai batu-batu yang dipakai untuk membangun persekutuan. Ya. Persekutuan rohani. Gereja sebagai umat Allah dipahami di situ satu penghayatan bahwa mereka melihat dulu ketika belum percaya kepada Yesus, mereka kemudian disebut bukan umat Allah, tetapi sekarang menjadi umat Allah. Mereka menghayati bahwa keberadaan mereka adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya. Dan sekaligus pemahaman umat Allah, orang-orang pendatang, orang asing yang kemudian disebut dengan mereka para peziarah yang takut akan Tuhan, ini menjadi keanggotaan gereja sebagai umat Allah. Ya. Nah, selanjutnya adalah bahwa kemudian penulis 1 Petrus melihat ya dalam pergumulan kehidupan bergereja itu, melihat dunia sebagai tempat yang penuh pencobaan, sebagai tempat yang penuh penderitaan. Ya, kita lihat, kita bisa baca itu dalam pengantar bagaimana konteks jemaat penerima surat Petrus ya. Di sana sangat kental dengan pencobaan-pencobaan dan penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya. Ya. Saya kemudian Petrus melihat ya dunia sebagai tempat pencobaan. Nah, tetapi sukacita pemilihan harus dialami. Dalam situasi yang seperti itu, sukacita harus tetap terjadi. Dan persekutuan persaudaraan dalam penderitaan itu akan saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan gereja Kristen bukan hanya dipahami sebagai konteks kehidupan dalam proses penderitaan itu saja, tetapi dipahami bahwa kehidupan bergereja mereka ada dalam semangat eskatologis. Ya, sebagai bagian dari menuju
kepada keselamatan. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana gereja menurut surat-surat pastoral. Kehidupan bergereja di surat-surat pastoral. Kita bisa lihat dalam kehidupan Timotius, Titus misalnya. Ya. Bahwa kemudian gereja semakin berkembang. Gereja kemudian tumbuh. Sehingga digambarkan bahwa kehidupan yang di awal bersifat sangat cair, ya, dalam dinamikanya bersifat sangat informal, menuju kepada gereja yang lebih institusional. Ya, dan itu mengapa kemudian pergumulan-pergumulan tentang pemimpin gereja, pergumulan tentang peraturan-peraturan yang dibutuhkan, dan persoalan-persoalan institusional yang lain mulai mengemuka di situ. Ya. Dan karenanya kemudian diperlukan pengaturan dalam gereja. Seperti pengaturan dalam rumah tangga. Dan karenanya dipahami gereja sebagai sebuah oikos. Nah, dalam gereja menurut surat-surat pastoral, ya, kita juga bisa melihat bagaimana penggunaan istilah tiang penopang dan dasar kebenaran. Itu dipakai sebagai sebuah metafora dalam kehidupan komunitas Qumran. Di mana kemudian mereka memahami bahwa komunitas itu merupakan dasar kehidupan. Memberikan penekanan pada ide rumah tangga. Tiang penopang yang berhubungan dengan benteng yaitu jemaat itu sendiri. Jemaat ini harus kokoh. Jemaat ini harus berada dalam kehidupan yang benar, yang setia kepada apa yang diimaninya. Ya. Bagaimana kemudian kehidupan mereka, ya, harus berdasarkan pada kebenaran, di mana kemudian kebenaran itu selalu merujuk kepada Yesus. Iman akan Kristus adalah jaminan keselamatan. Ya. Yang selanjutnya adalah persoalan pengaturan dan stabilisasi dalam kehidupan bergereja. Seperti tadi yang saya sampaikan di depan, ya, karena lebih pada lebih berkembang menuju ke institusionalisasi, maka dalam rangka kebutuhan pengaturan dilakukan oleh pelayan formal, ya, mulai terorganisir. Otoritas berada di tangan rasul-rasul, tetapi orang-orang seperti Timotius dan Titus dilengkapi dengan kuasa pastoral atas presbiter dari jemaat lokal. Ya. Jadi otoritas rasul, Timotius, baru kemudian presbiter. Ya, itu mulai institusionalnya muncul. Pelayanan utama rasul adalah pewartaan keselamatan. Namun ketika berhadapan dengan ajaran sesat, ajaran rasul menjadi semacam deposit, menjadi semacam kekuatan untuk menghalau ajaran itu. Ya. Sehingga kemudian memang ajaran rasul menjadi benteng atas semua itu. Nah, mari kita lihat yang berikutnya, ya. Bahwa kemudian kehidupan gereja menurut surat pastoral. Gereja mengembangkan tradisi dan suksesi. Mulai dimunculkan bagaimana sih proses pemilihan presbiter, ya. Bagaimana proses pemilihan penilik jemaat, ya. Mulai institusional muncul di sana. Kewenangan Timotius mempercayakan kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Ada kewenangan, ya. Ada tanggung jawab. Gereja semakin mengadopsi struktur hierarkis, ya, dan penerapan pola the domestic order of the Church of God.
Nah, ini yang menjadi diskusi kita, ya, beberapa waktu yang lalu. Bagaimana kemudian pertumbuhan gereja yang tadinya dari cair, ya, dari kemudian sangat menekankan fleksibilitas, tetapi kemudian sekarang lebih terorganisir sebagai sebuah institusi. Ya. Nah, bagaimana situasi gereja dalam surat-surat pastoral? Situasi kehidupan bergereja yang muncul adalah gereja disituasikan di antara kedatangan Yesus yang pertama dengan kedatangannya yang kedua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang berikutnya, bahwa kemudian ketegangan eskatologis, harapan akan Yesus yang segera datang, itu mulai memudar. Ya, maka kemudian kita bisa melihat, ya, tingkah laku anggota mulai ditekankan. Muncul konflik dengan ajaran sesat yang kemudian menyebabkan persoalan-persoalan. Ya, tatanan, artinya peraturan-peraturan dan disiplin gereja menjadi kian menonjol. Ya. Nah, inilah persoalan-persoalan eklesiologis yang ada dalam perjanjian baru. Ya, adanya dinamika, perkembangan, ya, keberagaman, baik gagasan eklesia, demikian pula perkembangan situasi yang ada dari yang bersifat liquid menuju pada ciri yang bersifat solid. Ya. Demikian kita berjumpa di diskusi selanjutnya. Tuhan berkati. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.